seorang dosen yang luar biasa dipakai Tuhan, masih muda, penuh vitalitas dan semua semangat untuk melayani Tuhan. Mari hamba. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Oke, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan atas kehidupan kami sungguh luar biasa. Kami percaya hidup ini hidup karena kasih daripada Kristus saja. Kami ada karena kasih Tuhan. Kami ada karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terus teguhkan kami, kuatkan kami. Biar kebenaran firman-Mu selalu menolong kehidupan kami. Roh, jiwa, dan tubuh kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biar kebenaran-Mu nyata dalam hidup kami. Berfirmanlah, nyatakan isi hati-Mu. Berfirmanlah, kuatkan dan teguhkan kami. Berfirmanlah supaya kami mengenal kehendak-Mu, jalan-jalan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Pengurapan-Mu ada di tempat ini. Dan tolonglah hamba-Mu supaya bisa menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan bahasa yang sederhana. Bahasa yang bisa dimengerti. Kami percaya anugerah Tuhan ada di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ada yang mengatakan bahwa kita sering nyanyi juga bahwa hidup ini adalah kesempatan. Ya, hidup ini adalah tanggung jawab. Tapi lebih daripada itu, Alkitab menekankan bahwa hidup ini adalah kepercayaan. Amin. Tuhan mempercayakan kehidupan kepada kita, bukan untuk hanya sekedar dijalani secara biasa, tetapi kehidupan ini harus kita kelola dengan baik. Kehidupan ini harus kita kerjakan dengan baik. Ya, supaya apa? Supaya nanti apapun yang ada dalam kehidupan kita akan menghasilkan buah. Dan buah-buah ini yang berkenan kepada Allah, kepada Bapa di sorga. Memang hidup ini adalah kesempatan. Ya, saya tidak meragukan itu. Ada kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan. Hidup ini adalah tanggung jawab. Ya, memang kita harus mengerjakan hidup ini secara untuk bertanggung jawab. Tetapi hidup ini adalah kepercayaan. Lebih daripada itu, Tuhan mempercayakan kehidupan kepada kita. Tuhan mempercayakan kehidupan kepada saya, Bapak Ibu Saudara, untuk kita jalani. Makanya pemazmur berkata, doa Musa dalam Mazmur 90 ayat yang ke-10 sampai yang ke-12. Ya, Mazmur 90 ayat 10 sampai yang ke-12 berkata begini. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ajari kami menghitung hari-hari kami, hari-hari kehidupan kami sedemikian rupa, bahwa dalam kehidupan ini adalah kepercayaan. Dan dalam kepercayaan ini harus kita kerjakan. Di dalamnya ada proses. Ada proses kehidupan. Di dalamnya ada lika-liku kehidupan yang harus kita hadapi. Ada masalah, ada tantangan, ada pergumulan. Dan semuanya harus kita kerjakan dengan baik. Bahkan bukan itu saja. Hidup ini harus menghasilkan sesuatu. Harus ada nilai yang kita keluarkan dari kehidupan kita. Harus ada buah yang kita berikan dalam kehidupan ini. Sehingga orang lain dapat merasakan buah itu. Orang lain dapat menikmati buah dari kehidupan kita. Jadi hidup kita bukanlah hidup yang sia-sia. Hidup kita harus menjadi hidup yang berarti. Karena ini merupakan kepercayaan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Memang akan ada banyak tantangan, akan ada banyak pergumulan. Bahkan dikatakan masa hidup kami 70 tahun. Kita tahu dari kehidupan awal
Kita tidak tahu berapa lama Adam dan Hawa di Taman Eden. Setelah Adam dan Hawa diusir keluar dari Taman Eden, masa hidup mereka mencapai ratusan tahun. Bahkan Metusala terkenal dengan usia yang paling panjang, betul kan? 900 berapa? 69. Lalu kemudian Kejadian pasal 6, lalu Tuhan melihat bahwa manusia banyak melakukan dosa. Diturunkan 120 tahun. Doa Musa 70-80 tahun. Kehidupan itu semakin turun, ya. Kualitas walaupun jumlah tahun, ya, walaupun jumlah tahun sedemikian rupa semakin turun, tapi kualitas daripada kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kita harus kita kembangkan lebih lagi. Amin. Hidup ini adalah kepercayaan. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Ajar kami untuk menghitung apa? Memperhatikan, melihat, ya, mengkalkulasi, ya, apakah hidup ini sudah ada dalam track yang benar? Apakah kehidupan kita sudah berjalan dalam jalur yang benar yang Tuhan sudah berikan kepada kita? Apakah dalam kehidupan kita ada di dalam aturan main Tuhan? Apakah dalam kehidupan kita ada mengerjakan nilai-nilai yang Tuhan ingin kita kerjakan dalam kehidupan ini? Ajar kami menghitung hari-hari kami sedemikian, ya, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Tuhan mau, Tuhan ingin kita memiliki hati yang bijaksana. Hati yang bijaksana bukan hanya terjadi ketika kita belajar, tetapi lewat pengalaman kehidupan, lewat kita menjalani kehidupan ini, kita memperoleh hati yang bijaksana. Bagaimana caranya kita menghadapi tantangan? Bagaimana caranya kita menghadapi pergumulan? Bagaimana caranya kita menghadapi masalah persoalan dalam kehidupan ini? Ya, kebijaksanaan, hikmat yang daripada Tuhan akan menolong kita untuk menghadapi masa-masa kehidupan kita. Nah, jadi dalam kehidupan ini, hidup ini adalah kepercayaan. Tuhan sudah memberikan kehidupan kepada saya, Bapak Ibu Saudara. Bahkan sejak dari awalnya, Tuhan sudah menyatakan kehidupan bagi kita. Kita ini yang dari debu tanah yang tidak berarti, Tuhan buat menjadi berarti. Oleh karena itu kita harus memahami bahwa kehidupan kita terbatas. Tuhan memang tidak terbatas, tapi kita terbatas. Amin. Nah, kalau kita lihat ayat yang pertama dari Mazmur 90, ya, doa Musa abdi Allah, Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun, sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Engkaulah Allah. Ini berbicara tentang apa? Bahwa kita harus menyadari bahwa Allah itu kekal. Apa artinya kekal? Kekal itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Allah berada di luar ruang dan waktu. Tuhan menciptakan bumi, menempatkan manusia di bumi. Manusia terbatas oleh ruang dan waktu. Betul kan? Kita terbatas, ya. Tapi Tuhan tidak terbatas. Berarti ketika Tuhan mempercayakan kehidupan kepada kita, dengarkan baik-baik. Dia Allah yang tidak terbatas. Dia Allah yang kekal. Dia yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Selalu memperhatikan kehidupan kita. Amin. Selalu memperhatikan kehidupan kita. Anggap saja ini adalah batasan ruang dan waktu kita. Mulai dari penciptaan
sampai nanti, ya. Tapi Tuhan ada di luar itu. Dia melihat perjalanan kehidupan manusia. Dia melihat saya, Bapak Ibu Saudara. Dia mengenal siapa kita. Dia tahu siapa kita. Dia mengerti siapa kita. Dia peduli siapa kita. Dia mengenal, mengerti, dan semua yang kita jalani, Dia tahu. Dan Dia memegang kendali atas kehidupan kita. Karena Dia tidak terbatas, kita terbatas. Amin. Jadi ketika kita mengerjakan kepercayaan itu, Tuhan akan memberikan kita kekuatan. Tuhan akan memampukan kita dengan kuasanya, dengan rohnya, dengan firman-Nya. Dia akan menolong kita untuk kemudian berjalan untuk mengerjakan kepercayaan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Saya tidak tahu keberadaan Bapak Ibu Saudara dalam kehidupan ini, apa yang sedang kita kerjakan, apa yang sedang kita alami, apa yang sedang kita gumulkan. Tapi hidup ini adalah kepercayaan yang Tuhan berikan. Semua itu adalah proses, ya, proses bahwa hidup ini mempunyai tujuan. Hidup ini mempunyai tujuan. Tuhan tidak hanya sekedar menciptakan manusia tanpa tujuan. Amin. Ada tujuan yang Tuhan berikan kepada manusia. Dan itu merupakan proses kita untuk terus berjalan menggenapi tujuan-tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena itu mari kita sadar, Allah yang kekal, yang menciptakan manusia, memberikan kepercayaan kehidupan kepada manusia, mempunyai tujuan dalam kehidupan manusia. Apa tujuannya? Supaya kita melakukan kehendak Tuhan di muka bumi ini. Supaya kita mengerjakan kehendak Tuhan di muka bumi ini. Karena itu semua adalah proses dalam kehidupan kita. Coba kita lihat bersama. Dalam Roma 8 ayat 29. Roma 8 ayat 29 sampai yang ke-30. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Bapak Ibu Saudara, kita dipilih Tuhan. Pilihan itu datang di awal dalam kehidupan manusia. Tuhan memilih kita supaya apa? Untuk menjadi serupa dengan Kristus. Jadi dalam kehidupan kita yang adalah kepercayaan, di dalamnya ada tujuan Tuhan. Tujuannya adalah supaya kita menjadi serupa dengan Kristus. Kita adalah gambar Allah di dunia ini. Tapi kita kemudian yang terjadi adalah kita kemudian jatuh dalam dosa. Ada panggilan Tuhan ketika manusia jatuh dalam dosa. Tuhan memanggil kita kembali. Kenapa demikian? Tuhan itu mengasihi manusia. Amin. Tuhan itu mengasihi manusia. Dia sangat menghargai manusia. Kenapa? Karena manusia diciptakan mulia. Mazmur 8 berkata bahwa Tuhan menciptakan manusia sedikit lebih rendah dari Allah. Bahkan dikatakan kita ini ada dalam ingatannya. Mindful. Apa itu? Kita ini ada dalam pikiran Tuhan. Ya. Kita ini dikatakan juga dikunjungi Tuhan setiap hari. Visit Him. Tuhan mengunjungi kita.
Tuhan ingin membangun relasi dengan kita. Ya, makanya manusia itu berharga, manusia itu mulia. Bahkan ketika manusia pun jatuh dalam dosa, Tuhan sendiri yang datang untuk membawa, mengangkat kembali manusia, menyelamatkan manusia, karena manusia itu berharga. Kenapa? Tuhan sudah mempercayakan kehidupan kepada kita. Ini investasi Tuhan dalam kehidupan yang Tuhan berikan kepada manusia. Di situ ada kekuatan ilahi, di situ ada apa? Hikmat Tuhan, di situ adalah karunia, ada talenta yang Tuhan berikan, ada kesadaran, ada intelijensia. Tuhan sudah memberikan itu semua kepada manusia, supaya manusia mempergunakan itu semua, supaya manusia bisa mengerjakan kehendak Tuhan di muka bumi ini. Sebab tanpa kemuliaan, manusia tidak akan bisa, tidak akan mampu mengerjakan kehendak Tuhan. Makanya manusia diciptakan mulia. Manusia mulia dalam pemandangan Tuhan. Tapi dalam kehidupan manusia, ada yang namanya jatuh dalam dosa. Kita dipanggil, kemudian apa? Kita mengalami proses kepada keserupaan itu. Proses kepada keserupaan yang sesuai dengan gambaran anaknya Kristus Yesus. Ya. Nah, perhatikan ayat-ayat ini. Mereka yang ditentukannya dari semula. Manusia ditentukan dari semula, dipilih dari semula. Ketika manusia jatuh dalam dosa, mereka itu dipanggilnya. Makanya ketika berita Injil disampaikan, orang mendengar berita Injil, yang menggenapi berita Injil itu akan mengalami keselamatan. Dipanggil, mereka juga dibenarkannya, dan mereka juga dimuliakannya. Karena itu dalam kehidupan ini, kemuliaan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Amin. Ada kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara percaya tidak percaya, ada Yesus yang berdiam dalam kehidupan saudara. Amin. Ada Yesus. Kita ini adalah pembawa kemuliaan Tuhan, karena ada Yesus dalam kehidupan kita. Kita ini adalah pembawa hadirat Tuhan, karena ada Yesus dalam kehidupan kita. Hadirat Tuhan itu tidak perlu diundang, tidak perlu dicari-cari. Ketika kita berkumpul bersama-sama, kita membawa hadirat Tuhan. Amin. Ini menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Bahwa inilah hidup yang dipercayakan Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, Paulus juga menekankan, ya, dalam 2 Korintus 13 ayat 11. 2 Korintus 13 ayat 11. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah. Usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah, sumber kasih dan damai sejahtera, akan menyertai kamu. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah. Usahakanlah dirimu supaya sempurna. Jadi dalam hidup ini, kepercayaan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, kerjakanlah dengan penuh sukacita. Amin. Jangan bersungguh-sungguh. Kenapa hidup saya seperti ini? Ya, kenapa saya tidak dilahirkan dari keluarga ini? Kenapa saya ada di keluarga ini? Kenapa saya punya pekerjaan seperti ini? Kenapa saya begini? Firman Tuhan katakan, bersukacitalah. Usahakanlah dirimu supaya sempurna. Proses, jalani setiap proses dengan sukacita. Amin. Om Denny
menjalani setiap proses dengan pujian penyembahan, ya, dengan penuh sukacita, hati yang selalu terpaut dengan Tuhan. Itulah yang menguatkan, itulah yang selalu menopang kehidupannya. Saya percaya ini merupakan teladan yang luar biasa. Apa yang telah diberikan Tuhan kepada almarhum Om Deddy, Tuhan sudah mempercayakan kehidupan dalam dirinya. Dia sudah mengerjakan dengan baik. Dia sudah banyak menghasilkan buah-buah. Ada nilai-nilai kehidupan yang dikeluarkan dari dirinya, sehingga orang banyak dapat merasakan, ya, kita kehilangan, tapi nilai-nilai itu akan tetap selalu ada, diam di dalam kehidupan kita. Amin. Ini yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Siapapun kita, mari kerjakan kepercayaan itu. Hasilkan buah, hasilkan nilai dalam kesempurnaan. Karena Tuhan mau supaya kita berjalan kepada kesempurnaan Kristus Yesus. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah, sumber kasih dan damai sejahtera, akan menyertai kamu. Ayat yang terakhir, kita akan lihat bersama. Stefanus adalah diaken yang dipilih. Ketika itu, dia kemudian, karena dia menyatakan Kristus, lalu dia mengalami sidang dan akan dirajam dengan batu. Tapi sebelumnya dia menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ya, Kisah Para Rasul 7, mulai ayat yang ke-54, 56, 55, ya. Kita baca 55. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Apa ini? Ternyata Stefanus melihat bahwa kematiannya, hidup yang dia jalani, kepercayaan yang Tuhan berikan dalam kehidupannya, dia jalani, itu mendapatkan standing ovation pada akhirnya. Amin. Saya percaya kita pun ketika kita mengerjakan tujuan-tujuan Tuhan dalam kehidupan kita, ketika kita kembali, ada standing ovation, ada kebanggaan. Jangan sia-siakan hidup kita. Amin. Kerjakan kehendak Tuhan. Jalani hidup ini dengan penuh pengharapan kepada Tuhan. Hiduplah dalam kebenaran.